Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah izinkan kita untuk kembali melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari waktu yang telah kita lalui semua menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa-apa yang telah kita kerjakan, mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kebaikan yang sudah kita lakukan dilipat gandakan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringan salam pada baginda Nabi Yunal Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, di dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal waznu yawma idzinil haqq. Dan pada hari itu timbangan itu akan ditimbang secara benar. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maka siapa yang timbangannya berat, timbangan kebaikannya berat, thaqulat, faulaika, maka mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang meraih kemenangan. Wa man khaffat, dan siapa yang ringan saja timbangan kebaikannya, fa ulaikal ladzina khasiru anfusahum, maka merekalah orang-orang yang mana diri mereka telah merugi, bima kanu biayatina yadhlimun, disebabkan terhadap ayat-ayat yang telah kami sampaikan kepada mereka, mereka mengingkarinya atau mereka termasuk orang-orang yang zalim. Kaum muslimin sedang salat zuhur yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan catatan bahawa yang meraih kemenangan nanti di hadapan Allah adalah orang yang berat timbangan kebaikannya. Kita yang hari ini bekerja, ada yang 10 jam, 12 jam, bahkan ada yang bekerja dari pagi sampai sore, bahkan mungkin sampai malam. Tentu kita menginginkan di akhir dari perjalanan kehidupan kita nanti kita mendapatkan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bocorannya, yang menang nanti, yang mendapatkan kemenangan, kata Allah, adalah orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Jadi ibaratkan ujian, kita sudah dapat nih bocoran soalnya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak ada pilihan lain. Tugas kita adalah memperbanyak kebaikan. Agar apa? Agar timbangan kebaikannya menjadi berat. Karena kalau timbangan ini nanti ditimbang, Allah sudah katakan yauma idzinil haq, ditimbangnya secara adil, ditimbangnya secara benar,
timbangan di akhirat tidak akan meleset sedikit pun. Tidak ada satupun amal yang tersembunyi. Jadi tidak ada yang akan dizalimi. Siapa yang pernah berbuat baik pasti akan diberikan kebaikan, dengan syarat tentu dia memenuhi standar, yaitu orang yang beriman dan melakukan kebaikannya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Begitu juga siapa yang berbuat buruk, tidak ada yang luput dari timbangan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sangat merugi nanti jika setelah datang masa penimbangan itu ternyata amal kebaikan kita jauh lebih sedikit ketimbang mungkin daripada kesalahan kita. Maka Allah ingatkan, khasiru anfusahum, kita akan menjadi orang yang betul-betul merugi. Allah tidak akan rugi sedikit pun. Sedikit kita berbuat baik, yang rugi kita. Waktu terus berjalan. Allah sudah katakan di ayat setelahnya, Allah katakan walaqad makkanna, sebenarnya potensi untuk kita bisa memaksimalkan kebaikan itu amat banyak, karena Allah sudah berikan di setiap waktu. Bapak Ibu, di semua kondisi, bahkan hampir di setiap tempat ada potensi-potensi kebaikannya. Di jalanan, di pasar, di kantor, apalagi tentunya di masjid Allah ini. Setiap waktu ada potensi untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan Allah sudah katakan, walaqad makkannakum fil ardi. Ya, potensi ini sudah diberikan pada kita. Ada yang namanya kesehatan. Maka dengan kesehatan ini sangat memungkinkan untuk kita melakukan kebaikan. Ada yang namanya kesempatan. Dengan kesempatan semua kita memungkinkan untuk melakukan kebaikan. Belum yang lainnya, masih sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan, faulaika humul muflihun. Benar bahwa mereka yang memaksimalkan kesempatan, kesehatan, keberadaan, itu semua mereka rubah menjadi amal baik, maka mereka akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mendapatkan kemenangan dengan cara memperbanyak amal-amal soleh mereka, dengan cara memberatkan timbangan-timbangan kebaikan mereka, tentu banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Salah satunya di penghujung surah Al-Kahfi Allah katakan, syarat untuk bisa liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal saleh. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh tentu punya kesempatan besar untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiada nikmat yang lebih besar kecuali kita dipertemukan dengan zat yang maha gaib. Tapi nanti tentu pada kesempatan yang telah Allah janjikan, liqa'a rabbih, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, orang yang banyak kebaikannya juga bisa menghapus keburukannya. Allah katakan di dalam
surah Hud, innal hasanat yudhibanna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu. Jadi kalau banyak kita melakukan kebaikan, maka dia akan mampu menghapuskan beberapa keburukan. Tentu keburukan yang ditolerir yang bisa dihapus oleh kebaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.